Bagi dunia Islam, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, Mustafa Kemal Atatürk kerap diposisikan sebagai sosok musuh Islam yang layak untuk dibenci. Mustafa Kemal Atatürk ini adalah presiden pertama Republik Turki yang modern. Ia juga termasuk tokoh yang terlibat dalam perang kemerdekaan Turki dan juga ikut terlibat dalam proses penggulingan kekuasaan kekhalifahan Turki Utsmani. Di tangan Mustafa Kemal Atatürk, kekhalifahan Turki Utsmani yang mulai terbelakang dan bobrok berhasil dihapuskan selamanya. Selama masa kepemimpinan Atatürk pula, Turki berubah secara radikal. Dari yang semula Turki adalah negara agama yang konservatif, kini Turki telah bertransformasi menjadi negara modern yang sekuler atau terpisah dari hukum agama apapun. Banyak kebijakan-kebijakan Atatürk telah menghapuskan kebijakan dan kebudayaan warisan Islam Turki Utsmani yang ketat dan mengekang. Di tangan Atatürk, angka buta huruf masyarakat Turki bisa diberantas dengan jumlah yang signifikan. Kebudayaan asli Turki yang dulu terkubur oleh kebudayaan Islam bisa kembali dilestarikan. Hak-hak perempuan Turki yang dulu dibatasi oleh kekhalifahan Turki Utsmani kini mulai mendapatkan kesetaraan di mata hukum dan negara. Di era pemerintahan Atatürk, kesenian, budaya, dan ilmu pengetahuan juga berkembang pesat. Rakyat Turki yang semula bodoh, buta huruf, miskin, dan terbelenggu oleh hukum-hukum agama yang mengikat dan konservatif, di tangan Atatürk bisa berubah menjadi cerdas, sejahtera, dan mendapatkan hak hidup yang layak. Walaupun di negerinya sendiri Atatürk ini dielu-elukan dan dipuja, namun di luar Turki, Atatürk kerap dimusuhi oleh umat muslim. Alasannya karena Atatürk bertanggung jawab telah mengubah Turki dari yang semula adalah sebuah kekhalifahan yang berlandaskan pada hukum-hukum Islam, kini menjadi negara yang sekuler dan kebarat-baratan. Kebijakan Atatürk yang terang-terangan menghapus kebudayaan dan hukum-hukum Islam di Turki membuat dirinya memancing banyak kontroversi. Sejumlah pihak pun mulai mempertanyakan, apa sih sebenarnya keyakinan dari Atatürk ini? Bila dia Islam, mengapa ia sangat represif dan terkesan anti dengan hal-hal yang berbau Islam? Beberapa sumber Turki mengklaim Atatürk adalah seorang muslim yang taat. Namun ada juga sumber yang menyatakan bahwa Atatürk adalah seorang agnostik alias tidak memeluk suatu agama apapun. Ada yang berpendapat Atatürk ini memiliki kecenderungan ke arah deis non-doktrin. Ini artinya Atatürk mempercayai adanya Tuhan, namun ia lebih ke menggunakan akal, logika, dan ilmu pengetahuan yang ada untuk imannya dan tidak melekat pada doktrin agama manapun. Bahkan ada pula yang berpendapat Atatürk ini cenderung kepada paham ateisme. Ada juga sumber yang lain yang menunjukkan bahwa Atatürk adalah seseorang yang skeptis terhadap agama. Ia juga merupakan seseorang yang merupakan pemikir bebas atau free thinker. Pada tahun 1933, Duta Besar Amerika Serikat yang bernama Charles Sherrill mewawancarainya. Dalam wawancara itu, Atatürk mengatakan sebagai berikut, "Ini baik bagi manusia untuk berdoa kepada Tuhan." Menurut Atatürk, orang-orang Turki tidak tahu apa sebenarnya Islam itu dan tidak membaca Al-Quran. Orang-orang banyak dipengaruhi oleh kalimat Arab yang tidak mereka mengerti. Dan karena kebiasaan mereka, mereka pergi ke masjid. Ketika orang Turki membaca Al-Quran dan memikirkannya, mereka akan meninggalkan Islam. Perkataan Atatürk yang sangat filosofis ini dapat dipahami oleh sebagian orang. Tapi bagi pemeluk Islam yang konservatif atau fundamentalis atau radikal, tentu saja omongan Atatürk ini terkesan sangat menyudutkan dan membenci Islam. Tapi sesungguhnya, jika kita mau berpikir sedikit saja, apa yang dibicarakan oleh Atatürk benar-benar melambangkan kondisi umat Islam saat itu di Turki. Dan lucunya, apa yang terjadi di Turki dulu juga terulang kembali di zaman sekarang, contoh saja di Indonesia. Banyak umat muslim di Indonesia yang tidak mengerti betul tentang makna ajaran agama Islam. Mereka hanya sebatas menghafal ayat-ayat dan doa-doa yang berbahasa Arab tanpa memahami hakikat dari dalil ayat dan doa-doa tersebut. Banyak yang mengira sekedar menghafal ayat dan doa yang berbahasa Arab saja, maka ia sudah pasti akan dapat pahala atau dijamin masuk surga. Tapi mereka tidak paham tentang bagaimana etika dan berakhlak sebagai manusia. Mereka tidak paham bagaimana hidup sebagai seorang manusia yang humanis seutuhnya.
Kondisi ini akhirnya memunculkan banyak orang-orang yang gila akan agama, atau kalau secara ekstrim kita kerap menyebut mereka sebagai mabok agama. Tapi mereka ini sebenarnya tidak memahami hakikat dari ajarannya. Mereka terpesona oleh bahasa asing atau bahasa Arab, dan akhirnya kondisi seperti ini jadi mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang haus kekuasaan. Ayat-ayat dan dalil agama yang berbahasa Arab akan mudah digunakan untuk kepentingan kekuasaan semata. Mirip seperti apa yang dulu terjadi sebelum Republik Turki berdiri. Sampai saat ini, perdebatan mengenai apa sebenarnya agama Ataturk tetap terjadi. Ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa Ataturk memahami agama dengan akal, sains, dan logika. Dalam pidatonya, Ataturk pernah mengatakan hal seperti berikut ini. Agama adalah institusi yang penting. Bangsa tanpa agama tidak bisa bertahan, namun juga sangat penting untuk dicatat bahwa agama adalah penghubung antara Allah dengan orang yang beriman secara individu. Perdagangan iman tidak bisa diizinkan. Mereka yang menggunakan agama untuk keuntungan mereka sendiri adalah menjijikkan. Kami menentang situasi seperti itu dan tidak akan mengizinkannya. Mereka yang menggunakan agama dengan cara seperti itu telah membodohi rakyat kami. Melawan orang-orang seperti itulah yang kami perjuangkan, dan kami akan terus berjuang. Ketahuilah bahwa apapun yang sesuai dengan alasan, logika, dan keuntungan serta kebutuhan orang-orang kita sama dengan Islam. Jika agama kita tidak sesuai dengan akal dan logika, itu bukan agama yang sempurna, agama terakhir. Pidato dan publikasi Ataturk banyak yang merupakan kritik terhadap penggunaan agama Islam sebagai ideologi politik. Dia menyatakan bahwa agama harus sesuai dengan akal, sains, dan logika manusia. Masalahnya bukanlah di agamanya, tetapi bagaimana orang yang percaya, memahami, dan menerapkan agamanya. Agama yang benar tidak dapat dipahami selama adanya nabi-nabi palsu yang tidak diisolasi. Dengan terisolasinya nabi-nabi palsu, maka pengetahuan agama yang benar dapat dicerahkan. Satu-satunya cara untuk berurusan dengan nabi palsu adalah dengan melawan buta huruf dan prasangka rakyat Turki. Begitulah pola pemikiran sang bapak bangsa Turki ini. Di mata Ataturk, agama adalah urusan privat seorang manusia dengan Tuhan. Agama tidak seharusnya dicampurkan ke dalam politik, apalagi menjadi sebuah ideologi yang memaksa setiap masyarakat untuk mematuhinya. Ketika kekhalifahan Turki Utsmani berkuasa, Islam benar-benar menjadi ideologi politik yang dijalankan dengan cara konservatif. Ini akhirnya menurunkan tingkat kesadaran masyarakat, membelenggu hak-hak perempuan, dan menghambat kemajuan bangsa Islam itu sendiri. Bangsa Turki Utsmani dulu kerap mengeluhkan kekalahan mereka dari bangsa-bangsa Kristen di Eropa, baik dari segi ilmu pengetahuan, ekonomi, maupun politik. Bangsa-bangsa Kristen di Eropa bisa beberapa langkah lebih maju dan lebih berhasil mencapai kemakmuran. Sedangkan bangsa Islam di era itu justru terbelakang dan mengalami kekalahan bertubi-tubi. Besar kemungkinan semua ini karena pengaruh ideologi Islam yang dijadikan ideologi politik di Turki Utsmani. Sehingga Islam dijalankan dengan cara-cara yang konservatif dan doktrinal, sehingga berdampak pada keterbelakangan berpikir dan kesengsaraan rakyat Turki itu sendiri. Karena itulah, Ataturk melakukan modernisasi secara radikal di negara Turki. Ataturk percaya kepada kebebasan beragama, tetapi dia adalah seorang pemikir sekuler dan konsepnya tentang kebebasan beragama itu tidak terbatas. Dia membedakan antara praktek sosial dengan beragama secara pribadi. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memaksa orang lain untuk menerima agama atau sekte apapun. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan atau mengabaikan jika dia menghendaki terhadap kewajiban agama apapun yang ia pilih. Tidak ada yang berhak memaksakan syariat suatu agama ke manusia. Ataturk juga menggambarkan Islam sebagai agama orang Arab. Ini digambarkan dengan jelas dalam karyanya sendiri yang berjudul Vatandaş için Medeni Bilgiler. Di situ Ataturk menuliskan pernyataannya sebagai berikut. Bahkan sebelum Turki menerima agama orang Arab, orang-orang Turki adalah bangsa yang hebat. Setelah menerima agama orang Arab, agama ini tidak berhasil menggabungkan orang-orang Arab, Persia, dan Mesir dengan Turki untuk membentuk suatu bangsa. Agama ini sebagai gantinya justru melonggarkan hubungan nasional Turki, mati rasa nasional. Ini sangat alami, karena tujuan agama yang didirikan oleh Muhammad atas semua bangsa adalah untuk menyeret ke politik nasional Arab. Selain dugaan bahwa Mustafa Kemal Atatürk bukanlah seorang pemeluk Islam yang taat, muncul juga dugaan bahwa Atatürk sebenarnya adalah orang Yahudi.
Sejak dulu hingga sekarang, Yahudi memang selalu menjadi musuh bebuyutan bagi umat Islam. Yahudi kerap diframe sebagai bangsa yang berniat untuk menghancurkan agama Islam melalui konspirasi-konspirasi yang mereka lakukan. Dalam buku sejarah agama manusia sendiri disebutkan, Ataturk sebenarnya juga merupakan anggota tarikat kebatinan Freemason. Freemason sendiri kerap dituding sebagai organisasi rahasia yang merupakan tempat berkumpulnya para orang-orang Yahudi yang berkonspirasi untuk menguasai dunia. Padahal, Freemason sendiri lebih tepat jika dikatakan sebagai sebuah tarikat kebatinan dibandingkan sebagai organisasi sekumpulan konspirator Yahudi. Walaupun memang sih dalam ajarannya, mereka masih mengambil ajaran filsafat dan ajaran esoteris Kabalah dari Yahudi. Melihat pola pemikiran Ataturk yang seringkali menyangkut pautkan antara akal, logika, hati nurani, dan pemikiran bebas, maka hal ini tidaklah mengherankan. Sebab orang-orang seperti Ataturk ini memang banyak dijumpai bergabung dalam secret society di era tersebut. Dan tarikat kebatinan seperti secret society ini memang kerap melahirkan orang-orang yang berpikiran bebas, filosofis, dan mampu menggunakan akal, logika, dan ilmu pengetahuan mereka untuk melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang revolusioner dan spektakuler. Cara anggota secret society ini dalam memandang agama juga berbeda. Bila penganut agama yang konservatif cenderung memandang dan mengamalkan ajaran agama secara doktrinal, maka para anggota tarikat kebatinan ini memandang dan mengamalkan agama secara lebih filosofis. Bagi mereka, agama itu adalah urusan privat antara manusia dengan Tuhan. Agama bukanlah sesuatu yang bisa untuk dipaksakan. Apalagi agama bukanlah sesuatu yang bisa digunakan untuk mengontrol orang banyak melalui doktrin-doktrinnya yang ketat dan sempit dalam hal pemaknaan. Meskipun agama membawa hukum-hukum Tuhan, tidak berarti bahwa agama kemudian layak dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik dan kepentingan kekuasaan semata, seperti yang sering terjadi di banyak negara di dunia ini. Mulai tahun 1937, muncul indikasi kesehatan Ataturk mulai menurun. Awal tahun 1938, ia didiagnosa mengidap penyakit sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, Ataturk memang telah menjadi seorang peminum berat. Ia sering mengkonsumsi setengah liter raki, yakni minuman keras khas Turki, dalam sehari. Pada tanggal 10 November 1938, ia meninggal dunia di Istana Dolmabahce di pukul 9.05 pagi. Istana ini adalah lokasi tempat Ataturk terbiasa menghabiskan waktu sehari-hari. Pemakaman Ataturk memunculkan kesedihan sekaligus kebanggaan di mata rakyat Turki. 17 negara mengirimkan perwakilan khusus. 9 negara menyumbangkan detasmen bersenjata sebagai iring-iringan jenazah. Jenazah Ataturk semula diletakkan di Museum Etnografi di Ankara. Namun pada 10 November 1953, 15 tahun setelah kematiannya, jenazah dipindahkan ke sebuah sarkofagus seberat 42 ton. Makam jumbo ini menghadap ke arah kota Ankara. Dalam wasiatnya, Ataturk menyumbangkan semua harta miliknya kepada Partai Rakyat Republik, sebuah partai tempat karir politiknya mulai moncer, sekaligus partai yang berjuang dalam revolusi kemerdekaan Turki modern. Meskipun hartanya telah disumbangkan kepada partai yang telah membesarkan namanya, namun bunga hasil putaran bisnis harta Ataturk digunakan untuk membiayai saudara perempuannya beserta anak-anak angkatnya dan juga untuk mendanai pendidikan anak-anak İsmet İnönü, seorang pejabat kepercayaan Ataturk pasca Perang Kemerdekaan Turki. Sisa dari bunga tahunan ini kemudian disumbangkan kepada Lembaga Asosiasi Bahasa Turki dan Lembaga Sejarah Turki. Melihat kondisi Ataturk yang sangat dielu-elukan dan dibanggakan oleh masyarakat Turki, apalagi melihat kondisi makamnya yang besar dan megah, tentunya ini sangat berbeda dengan berita-berita hoax yang sempat beredar di sosial media beberapa waktu yang lalu. Dalam narasi hoax tersebut, dikabarkan bahwa Ataturk meninggal dalam kondisi diazab oleh Tuhan. Bahkan tidak ada yang mau merawat jenazahnya secara Islam dan mayatnya tidak diterima oleh bumi. Pada kenyataannya, jenazah Ataturk dirawat dengan baik oleh bangsa Turki. Bahkan sempat diawetkan untuk disimpan di Museum Etnografi di Ankara. Turki juga membangunkan sebuah sarkofagus yang megah sebagai tanda penghormatan kepada Ataturk. Jika kalian berkunjung ke Turki pada saat perayaan Hari Jadi Republik Turki, kalian juga bisa melihat gambar-gambar Ataturk kerap dibawa turun ke jalan oleh rakyat untuk diangkat tinggi-tinggi dan dikenang hingga kini. Jadi, ini jelas sangat jauh berbeda dengan narasi hoax di sosial media yang sering beredar. Dari reaksi masyarakat kita dalam menyikapi kehidupan Mustafa Kemal Ataturk juga bisa dilihat
Bagaimana sih kecenderungan ideologi beragama masyarakat kita saat ini? Orang-orang yang menjalankan Islam secara fundamentalis, konservatif, atau bahkan secara radikal, tentulah akan membenci Ataturk secara membabi buta. Di pikiran mereka, hanya ada doktrin bahwa Ataturk ini adalah musuh Islam yang layak untuk dibenci. Tapi bagi kita-kita yang terbiasa berpikir dengan bijaksana, mengamati suatu hal dengan kepala dingin, dan terbiasa melihat suatu peristiwa tidak hanya dari satu sudut pandang, tentulah banyak hikmah-hikmah tersembunyi yang bisa kita petik di balik tragedi runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani dan moncernya karir politik sang bapak bangsa Turki ini.